Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Cikitasari dengan NPM 20203063010151. Kami di sini dari kelompok 17. Kami akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur distribusi. Baiklah, sebelum kita mengetahui apa saja yang terdapat di dalam struktur distribusi, sebaiknya kita tahu lebih dulu pengertian dari struktur distribusi sendiri. Jadi, pengertian struktur distribusi ini yaitu proses menyebarluaskan produk atau layanan kepada pengguna akhir. Struktur distribusi yang diterapkan perusahaan harus memastikan produk atau layanan dapat mencapai maksimal potensial konsumen dengan biaya distribusi yang minimal atau optimal. Strategi distribusi yang baik dapat memaksimalkan pendapatan dan keuntungan, tetapi strategi distribusi yang buruk dan tidak terencana dapat menyebabkan tidak hanya kerugian, namun juga membantu pesaing mendapatkan keuntungan melalui peluang di pasar yang dibuat. Di dalam struktur distribusi channel terdapat 3 struktur, yaitu struktur intensif, selektif, dan juga eksklusif. Di dalam 3 struktur tersebut terdapat perbedaan. Yang pertama pada struktur intensif. Pada alur titik intensif terdapat produsen, regional distribution, center, gedung distributor, retail, dan konsumen. Yang kedua, mendukung penjualan barang yang ingin menjangkau lokasi konsumen yang menyebar. Hal ini diterapkan dalam sistem produksi make to stock. Yang ketiga, menempatkan barang atau jasa di sebanyak mungkin gerai. Itu yang terdapat pada struktur intensif. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suyatmi, NPM 20203063010156. Akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya mengenai strategi distribusi intensif. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer, serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi, dengan contoh seperti sembako, rokok, sikat gigi, pasta, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Dengan kelebihan memberikan akses yang mudah dan cepat untuk memenuhi permintaan dan konsumsi yang tinggi bagi pelanggan. Selanjutnya, distribusi selektif. Distribusi selektif adalah salah satu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja. Pada suatu daerah, diantaranya distributor atau pengecer, akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara teknik dan strategi masing-masing. Contohnya, saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Dengan kelebihan distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut atau di mana karyawan memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Selanjutnya, strategi distribusi eksklusif. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distribusi atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contohnya, distribusi eksklusif adalah seperti Safor, mobil factory outlet, restoran, warabala, minimarket, supermarket, hipermarket, dan lain sebagainya. Dengan kelebihan produk tersebut dianggap partisipasius produsen juga menjamin bahwa tokoh pengecer di mana produk distribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nova Septiana dengan NPM 20203063010155.
Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang kekurangan intensif, kekurangan selektif, dan eksklusif. Yang pertama, kekurangan intensif. Jadi ini cukup jelas, meningkatkan pengenalan produk bisa jadi mahal, terutama jika perusahaan menginginkan produk mereka ada di setiap toko. Harga dapat bervariasi tergantung pada lokasi pengecer yang merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan jika Anda ingin perusahaan Anda melakukannya. Kekurangan selektif, mungkin sulit meningkatkan tingkat presentasi pasar karena produk yang dijual melalui distribusi pilihan tidak tersedia di semua tempat, tapi tentu saja itu tergantung pada tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu kekurangan eksklusif. Sekali terjadi kegagalan untuk memperoleh cakupan pasar untuk produk yang dijual, maka juga akan beresiko terlalu besar untuk tidak laku terjual di pasaran, yang akan menyebabkan kebangkrutan bagi bisnis. Jika merek Anda masih sedikit berkembang, Anda akan kesulitan mempromosikan bisnis Anda di pasar tanpa bergantung pada distributor eksklusif. Tidak seperti merek besar dan populer seperti BMW atau Rolex, bisnis kecil tidak memiliki keahlian untuk memimpin. Karena itu, mereka mungkin menjadi sangat bergantung pada distributor eksklusif untuk meminta nasihat. Perkenalkan, nama saya Safira Arianti, NPM 20203063010005. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai struktur distribution channel. Di sini saya akan menyampaikan mengenai contoh kasus dari distribusi intensif, yaitu pada kerajinan kulit pada UD Seroja, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemilik UD Seroja dalam menyalurkan produk secara intensif pada distribusi langsung ini dengan buka showroom di pinggir jalan di kawasan sentra kerajinan Tanggulangin, menawarkan produknya di berbagai media sosial. Sedangkan strategi intensif pada pengecer toko dilakukan dengan menerapkan perbedaan harga dengan selisih yang cukup jauh dari harga normal, dan harga juga masih lebih murah dibandingkan perantara jenis pengecer sales untuk menarik minat menjadi penyalur seperti pengecer toko. Dan yang kedua, studi kasus struktur distribusi eksklusif. Karya Abadi di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, saat ini memiliki begitu banyak proyek pembangunan dan juga perbaikan pembangunan. Dan juga dalam pembangunan, kayu merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki bangunan. Pembangunan yang saat ini sedang berjalan di kota Manado seperti misalnya pembangunan mal, kantor, dan juga perumahan, serta untuk perbaikan pembangunan yang biasa dilakukan untuk memperbaiki gedung-gedung yang sebelumnya sudah dibangun. Keadaan CV Karya Abadi pun termasuk salah satu perusahaan yang menyediakan bahan kayu dengan beberapa jenis kayu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Dan yang terakhir yaitu studi kasus struktur distribusi selektif, yaitu masyarakat di Desa Senduk. Ini merupakan kelompok mayoritas di mana kopra merupakan komoditas yang telah dikembangkan sejak dulu. Dan perlu diketahui bahwa tanaman kelapa merupakan produk andalan di bidang pertanian. Fenomena yang terjadi di masyarakat petani yakni dengan tidak menentunya harga komoditi pertanian. Hal ini mengakibatkan masyarakat berspekulasi dengan pemenuhan kebutuhan keluarga, termasuk di dalam pemenuhan kebutuhan akan kehidupan bermasyarakat, pendidikan, dan sosial budaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.